Desa Ngabean. Berdasarkan letak geografis dan keadaan wilayah, lokasi Desa Ngabean berada di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Kendal. Desa Ngabean merupakan salah satu desa di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dengan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 3,5 km dan ke ibu kota kabupaten 28 km, dan dapat ditempuh dengan kendaraan selama kurang lebih 1 jam. Desa Ngabean juga memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cangkiran dan Kecamatan Mijen. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Kliris dan Kecamatan Boja. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangmanggis, Kecamatan Boja. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagerwojo, Kecamatan Limbangan. Luas wilayah dataran Desa Ngabean adalah 522.504 hektar dengan panjang pantai 0 km. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Secara iklim, Desa Ngabean memiliki suhu rata-rata 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, dengan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak 15 hari, dengan banyak curah hujan 300 mm per tahun. Secara wilayah administratif, Desa Ngabean terdiri dari 28 RT dan 9 RW, meliputi 8 dusun. Yang pertama Dusun Ngabean, Dusun Balak, Dusun Klewonan, Dusun Bulumesu, Dusun Gowo, Dusun Mloro, Dusun Kalikatok, dan yang terakhir Dusun Mualaran. Dalam aspek pendidikan, Desa Ngabean memiliki TK sebanyak 2 dengan jumlah siswa 128 dan 1 SD dengan jumlah siswa 104, dan belum memiliki SMP maupun SMA sederajat. Dalam aspek budaya, Desa Ngabean memiliki budaya atau kebiasaan melakukan tahlilan di dusun masing-masing tiap minggu. Tahlilan ini dibagi menjadi kelompok ibu dan bapak serta kelompok remaja. Selain dilakukan tahlilan dan berdoa, mereka juga berkumpul dan duduk bersama untuk membahas permasalahan yang terjadi di dusun dan juga mencari solusinya. Selain itu, Desa Ngabean memiliki paguyuban yang bernama Dewi Utari. Hal lain juga, di Desa Ngabean terdapat Merti Desa, sebuah tradisi yang diwariskan dalam turun-temurun Jawa. Yang merti artinya adalah bersih, di mana warga desa secara gotong royong mengadakan kegiatan prosesi adat, mengarak berbagai makanan hasil bumi dan sejenisnya, yang kemudian diarak menuju titik tertentu, yaitu biasanya dilakukan di makam leluhur desa atau dusun. Kegiatan merti dusun biasanya dilaksanakan setiap bulan Sapar atau sebelum musim panen tiba. Selanjutnya, pada bidang ekonomi, mayoritas penduduk Desa Ngabean bermata pencarian sebagai petani, dan sebagai lainnya bermata pencarian sebagai buruh, karyawan swasta, wira swasta, dan berbagai pekerjaan yang lain. Di Desa Ngabean juga terdapat wisata, yaitu wisata Tirta Nusantara. Di tempat ini terdapat banyak taman bermain, kolam renang, kolam pancing, dan fasilitas lainnya. Wisata Tirta Nusantara ini sangat ramai dikunjungi,
yaitu biasanya pada saat hari libur, hari Sabtu dan hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semua para pembelajar yang budiman. Seperti kita ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat ini merupakan satu model pembangunan alternatif, di mana dalam pembangunan alternatif ini mencoba untuk menggeser paradigma pembangunan selama ini yang berpola top down menjadi satu model yang bottom up. Kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat adalah satu pembangunan alternatif. Nah, di mana selama ini pembangunan yang terjadi atau berlaku di Indonesia dan beberapa tempat di belahan dunia ini, utamanya di negara berkembang, itu masih banyak yang bersifat top down, artinya dari atas ke bawah, lalu kemudian masih sangat sentralistik. Nah, sehingga mengakibatkan banyak sekali dampak-dampak pembangunan, utamanya pada bagaimana sebetulnya pembangunan ini tidak tepat sasaran. Nah, kadang-kadang banyak pembangunan itu atau produk hasil-hasil pembangunan itu tidak dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Beberapa data menunjukkan bahwa hal ini disebabkan karena masyarakat kurang terlibat aktif di dalam proses pembangunan. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu keresahan, ya, keresahan bahwa ini pembangunan yang seyogyanya untuk masyarakat, tapi manfaatnya justru tidak dirasakan oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku, dan pengorganisasian. Pemberdayaan masyarakat Desa Ngapian, dari informasi yang kami dapat, yaitu pada Kepala Desa Ngapian, Bapak Anom dan perangkat desa yang lain, sumber pemberdayaan desa di Desa Ngapian fokus pada pemberdayaan pangan, atau bisa disebut pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Ada 3 poin utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia, yang kedua perubahan perilaku, dan yang ketiga pengorganisasian. Pengembangan kemampuan sumber daya manusia ada beberapa fokus. Yang pertama, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa Ngapian ada 2, yaitu peternakan dan pupuk kompos. Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan yang mana produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri ataupun jasa. Dalam hal ini, di Desa Ngapian memilih peternak kambing dan sudah berjalan 3 tahun, memiliki 2-3 wilayah peternakan. Program ini memiliki aturan terkait dengan usaha milik desa, yaitu sistem kontrak 2 tahun, yang mana anakan pertama diberikan kepada si pemilik dan anakan selanjutnya dibagi hasil 50%. Kedua, terkait pupuk kompos. Pupuk yang berasal dari kotoran kambing yang nantinya diproduksi dan dijual oleh masyarakat Desa Ngapian sendiri, kemana sekarang ditanggungjawabkan kepada para pemuda Karang Taruna Desa. Dan juga untuk aturan hasil dari pupuk kompos tersebut masih dalam proses diskusi dan juga pengembangan. Selanjutnya, UMKM desa atau usaha mikro kecil menengah milik warga. Usaha mikro kecil menengah milik warga desa biasanya
muncul pada saat kegiatan besar. Seperti yang pertama, kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan. Dilangsungkan dalam berbagai kegiatan mulai bulan Juli sampai Agustus. Kegiatan tersebut yaitu jalan santai, perlombaan, dan tasyakuran. Terakhir kali, kami dapat informasi bahwa kegiatan tersebut menggunakan dana kurang lebih 100 juta. Dan masyarakat yang mendirikan UMKM dalam agenda kegiatan tersebut menghasilkan pada setiap eventnya kurang lebih 5-9 juta. Selanjutnya, kegiatan Merti Desa. Kegiatan Merti Desa juga mendukung UMKM di Desa Ngapian, yaitu suatu kegiatan yang memperingati bersih desa dalam masyarakat di bidang pertanian. Dalam kegiatan ini biasanya masyarakat melaksanakan karnaval, selamatan, dan tumpengan. Dalam hal ini masyarakat memiliki UMKM mendapatkan keuntungan dengan rata-rata kurang lebih 3-5 juta di setiap eventnya. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pengajian suro, maulid, memperingati tokoh masyarakat setempat. Biasanya mengundang beberapa tokoh kiai ataupun habaib yang melibatkan masyarakat dan biasanya dilaksanakan di lapangan terbuka. Pada event pengajian ini, masyarakat mendapatkan keuntungan pada UMKM-nya kurang lebih 6-7 juta. Selanjutnya, event olahraga, yaitu sebuah kegiatan perlombaan yang diadakan oleh Karang Taruna sebagai bentuk pelaksanaan program dari organisasi Karang Taruna tersebut, yang mana juga mendukung fasilitas yang sudah disediakan di desa. Perlombaan yang diadakan yaitu antara lain voli, bulu tangkis, sepak bola, tenis meja, dan futsal. Selanjutnya, pemberdayaan lingkungan, di mana pemberdayaan lingkungan adalah sosialisasi mengenai kebersihan kampung yang diadakan dengan berbagai kegiatan pemilihan sampah untuk sebagai sarana penambahan kegiatan di masyarakat. Bentuk kegiatannya antara lain pemilahan sampah, kerja bakti, dan pembuangan limbah desa. Hal ini dilaksanakan dan kerjasama dari pemerintah desa dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Yang selanjutnya adalah bantuan pemerintah pusat dan desa. Maksudnya, bantuan ini untuk warga desa yang biasanya digunakan untuk beberapa masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki penghasilan. Bantuan ini antara lain bantuan langsung tunai, bantuan listrik, bantuan pembangunan rumah, bantuan anak yatim piatu, dan berbagai bantuan dari segi keagamaan yaitu melalui zakat mal dan sebagainya. Selanjutnya, poin atau aspek kedua, perubahan perilaku. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh munculnya budaya luar yang mana sekarang didominasi oleh teknologi informasi yang semakin mudah didapat, sehingga dalam proses tata krama ataupun moral yang ada dalam masyarakat, terutama pada anak muda, sudah mulai menurun. Berkaitan dengan kelas sosial, banyaknya masyarakat sudah memilih untuk bergaul pada faktor kepemilikan material masing-masing, sehingga adanya bentuk atau bentrok antar opini ataupun pendapat dari perbedaan masing-masing kelas, walaupun tidak terus menonjol. Walaupun dari permasalahan di atas, hubungan solidaritas dengan kepada sesama masyarakat bisa secara keseluruhan disebut legowo. Artinya adanya fasilitas misalnya seperti lapangan olahraga, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan yang lain dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri melalui gotong royong dan tanggung jawab bersama. Hal ini juga tidak lepas dari pengorganisasian di dalam masyarakat desa. Sistem yang ketiga atau aspek ketiga dalam pengembangan masyarakat yaitu sistem organisasi.
sebuah sistem yang mengatur dalam kelompok untuk memiliki tujuan bersama. Hal ini dalam kelompok desa. Yang pertama, Karang Taruna Rapi atau nama panjangnya adalah Rukun Agawe Pikuati Iman dan remaja dusun yang berjumlah 12 kelompok remaja. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan yang terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Anggota Karang Taruna disebut warga Karang Taruna, yaitu setiap anggota masyarakat yang berusia 13 sampai 45 tahun yang berada di desa atau kelurahan. Yang kedua, kelompok usaha masyarakat desa, di mana ia mengelola BUMDes, bidang usaha milik desa, dan usaha desa yang lain. Hal ini kelompok usaha desa adalah kelompok yang berpartisipasi aktif langsung dalam keterlibatan usaha desa melalui kontrol usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. Yang ketiga, organisasi PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah desa. Bertugas untuk membantu atau sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan peningkatan kesejahteraan keluarga. Di antara program dari organisasi PKK yaitu gotong royong, pemberdayaan pangan, pemberdayaan sandang, perumahan dan tata laksana keluarga terkait dengan komunikasi antar tetangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengecekan jasmani, dan stunting, posyandu dan sebagainya, pengembangan koperasi jasa simpan pinjam, kelestarian lingkungan, perencanaan atau pencegahan sakit dengan sehat, melalui sosialisasi vitamin, masker, dan kebersihan badan. Adapun juga tantangan dan problematika di Desa Ngapian. Yang pertama, masih terdapat sumber daya manusia yang susah untuk diajak kontrolisasi dalam kegiatan desa. Dua, banyaknya komunikasi dalam elemen masyarakat kurang terbuka. Ketiga, sulitnya menjaga konsistensi kegiatan atau program bersama. Keempat, aturan dalam perorganisasian atau struktur kurang terlaksana dengan bijak atau masih adanya individualisme dalam kelompok. Yang kelima, mudahnya dana yang turun akan tetapi masih terdapat ketidaktanggungjawaban dari berbagai oknum untuk pemanfaatan yang lain. Dan yang terakhir, komunikasi pemerintah pusat atau informasi yang diterima tidak sesuai. Nama saya Sofyan dari Desa Ngapian, alamatnya Dusun Ngapian Kajan, sebagai Ketua Karang Taruna. Itu sistemnya kontrak 2 tahun. Berarti orang yang kontrak itu mungkin bagi hasil atau Ya, bagi hasil 50. Cuman sistem pembagiannya, kalau anak pertama dari setiap itu haknya peternak. Anak pertama. Ya, baru nanti anak kedua dan seterusnya baru juga. Terus apakah program misalkan tadi mas, secara sekarang itu dilihat lancar apa ada rentetan serius ini? Kalau sekarang alhamdulillah lancar-lancar itu. Kalau apa tantangannya Kita kembali lagi ke SDM. Kita kembali ke SDM, cuma karena mungkin ya dari masyarakat yang mungkin masih mengalami hal-hal yang masa lalu ya. Jadi memang untuk kita ajak ke digitalisasi juga masih agak susah. Kayak peternak pun juga sama. Peternak itu kan harusnya laporan setiap bulan atau setiap minggu kepada BUMDes. Tapi karena mungkin orangnya juga sudah tertutup. Mungkin HP pun juga sudah susah kan, jadi mungkin pelaporannya juga kita dari BUMDes harus turun ke lapangan. itu ada kaitannya dengan apa tadi yang
para Karang Taruna itu untuk ikut serta apa ya, membantu lah Ya, istilahnya. kalau Karang Taruna itu kebetulan kan saya ketuanya, saya ada program itu untuk pengelolaan kotorannya. Oh iya, Kotorannya kita kelola jadi kompos. Kita pun dari desa juga diberi satu petak lahan buat pengembangan usaha tani itu untuk Karang Taruna. Untuk Karang Taruna Ya, khusus di depan puskesmas itu. oh iya berarti Nah, itu ya nanti pupuknya yang kita buat di lahan itu. Tapi itu pun belum 100% jalan. Berarti Ya, ini. Kalau masyarakat di sini masih udah terpengaruh dengan itu atau masih kadang solidaritasnya kayak kita komunikasinya tuh masih kumpul-kumpul gitu ya? Ya, dua-duanya masuk semua. Yang kumpul juga masih jalan, yang digitalisasi juga jalan. Jadi banyak remaja juga yang sudah aktif di luar juga masuk ke sini juga. Jadi sudah lumayan pesat gitu. Iya lumayan. Hampir 50% lah yang kerja sama kuliah itu. Diambilnya dari untuk pengembangan apa dulu. Iya. Oh berarti ada opsionalnya masing-masing ya Pak? Kayak misalnya PKK Hmm. ya ada semua. Berarti ya PKK sendiri, PKK terus kayak guru ngaji sendiri. untuk stunting sendiri, untuk stunting BLT kita juga masih menganggarkan karena kan 25% maksimal ya. Kita kan bisa kurang, tapi kita tidak bisa memenuhi itu. Yang penting betul-betul uang itu sampai yang betul-betul yang berhak menerima. Contoh lansia, kondisinya stroke, kondisi apa, kita ini uang sendiri, jadinya kita lurai kan itu toh. Ya lah kita belurai, lurai itu salah kisah gitu. Ojo nyalaku Pak Kadi sopo. Nah jadi tunggal ngomong lurai saya gitu. Aku tanggung jawab kabeh. Nah yang penting kita jalan sesuai aturan aja. Itu tergantung pimpinan, saya gitu. Nek orang misalnya kok warga itu komplainnya konten balik bisa, langsung ketemu lurah saya gitu. Tak jawab apa ya? Tidak masalah gini-gini karena kan aturannya apalagi sekarang COVID sudah enggak. Iya. Mendingan imbang gitu. Iya benar. Kalau BLT kan per orang, jadi kan dari kita miren. Percuma sebenarnya dari uang itu. Kalau dua bagi saya itu percuma kok. Habis gitu Pak ya, nggak dapat apa-apa gitu. Lah kan cuma buat berapa orang, kan tidak semua orang menerima. Tapi nih orang daerah Semarang mungkin mau buka besok bagi semua. Tapi